Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya percaya kita luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Kembali di hari Minggu ini, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, di rumah sakit, di tempat isolasi, dimanapun kita berada, mari sama-sama kita tenangkan hati kita saat ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan, atas pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami begitu sempurna. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, kami nyatakan bahwa hanya di dekat Allah saja hati kami tenang. Hanya dekat-Mu Tuhan ada damai sejahtera kami dapatkan. Untuk itu Tuhan, kami mau datang, kami bawa hati kami dengan penuh kerinduan, dengan penuh kesungguhan kami mau datang ke hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami siap diberkati hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Ayo Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kalau mungkin suami, istri, anak-anak kita masih di dalam kamar, ayo kita ajak keluar yuk. Kita beribadah sama-sama, kita menari memuji Tuhan sama-sama. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita mengangkat pujian ini. Joget sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan dulu. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembus aku, selamatkan dan pulihkanku. Kembalikan jiwa yang telah aku
Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama siapkan hati kita. Tak sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau nyatakan bahwa kami tidak akan pernah menyerah sampai kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan, sampai kami melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Kami mau setia, kami mau percaya. Haleluya. Sama-sama katakan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkan kami Tuhan.
Kami menghadap anugerah-Mu, belas kasihan-Mu. Kami nyatakan kami percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini dengan sepenuh hati kami percaya bahwa rancangan-Mu mendatangkan damai sejahtera, bahwa rancangan-Mu tetap yang terbaik bagi kami. Bahkan di masa-masa sukar ini, di masa-masa pandemi ini, kami tetap kuatkan hati kami percaya bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Roma 8 ayat 28. Kami percaya berkat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan telah siapkan. Namun terlebih dahulu kami rindu sebagai seorang murid untuk mendengar sebagian dari firman. Urapi hamba-Mu, setiap kata kalimat yang keluar bukan dari pembenaran sebagai manusia, tetapi pendaharan surga dicurahkan dalam setiap kata kalimat yang keluar. Amin. Oh, haleluya. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Isi hatinya menjadi isi hati-Mu Tuhan. Perkataan-Mu menjadi perkataannya. Bahkan kerinduan-Mu menjadi kerinduannya. Agar setiap telinga yang mendengar diberkati Tuhan. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk tim Present Worship yang sudah memberkati kita pada saat pagi hari ini, walaupun kita ibadah secara online. Terima kasih. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah secara onsite yang berada dalam gereja, maupun secara online yang berada di dalam rumah kita masing-masing. Ibadah kita lakukan secara hybrid, jadi dua hal, dalam gereja maupun yang ada di rumah secara online. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul hidup yang luar biasa, extraordinary life. Yosua 1 ayat 1 sampai 3. Kita akan buka kitab suci kita. Yosua 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ayat pertama kita akan baca sama yang ada di dalam gereja. 2, 3. Sesudah hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, ahli Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Haleluya. Saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita menjadi pribadi yang unggul, menjadi pribadi yang hidup di atas rata-rata, menjadi pribadi yang berprestasi, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Masa lalu saudara yang buruk tidak akan menghentikan engkau bisa memiliki masa depan yang cerah, karena Tuhan akan memberikan itu kepada orang percaya. Amin. Kalau saya lihat dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh hebat yang masa lalunya juga memprihatinkan. Contohnya Yusuf. Dia adalah seorang budak yang dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Tetapi pada waktunya, kurios Tuhan. Pada waktu Tuhan, kurios, Tuhan mengangkat dia menjadi raja muda di Mesir. Atau kita baca juga tentang Daniel. Dia adalah tawanan yang dibawa dari Israel menuju Babilonia, negeri kafir. Bukan kafir, kafir. Tetapi 4 raja yang pernah bergantian memerintah, Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, dan Kores. Tetapi menterinya tidak pernah diganti, Bapak Ibu Saudara, yaitu Daniel di masa 4 pemerintah. Nah, hari ini kita akan fokus pada pribadi yaitu Yosua. Yosua dulunya adalah bujang atau abdi Musa.
cuma pembantu dia, pembantunya Musa. Tapi kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Tuhan mengangkat dia menjadi pemimpin yang extraordinary, menjadi pemimpin yang luar biasa, menjadi pemimpin yang berprestasi, yang membawa Israel masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Oh, haleluya. Bahkan Musa hanya bisa membawa mereka sampai hanya ke perbatasan di tepi sungai Yordan. Tapi Yosua lah yang menuntaskan tugas yang Tuhan sudah berikan itu. Amin. Sampai masuk ke tanah perjanjian, Promised Land, tanah Kanaan. Saya percaya di dalam Yesus kita akan mengalami perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Kalau tahun ini gereja Tuhan, gereja Bethel Indonesia Jemaat Pulau Tukang, yang Tuhan sudah percayakan pada kami sebagai gembala umat ini, mempunyai visi, mempunyai iman bahwa tahun ini adalah tahun extraordinary, tahun luar biasa. Amin. Orang yang hidup di dalam Kristus, saya yakin akhir hidupnya akan happy ending. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Maksudnya gini, kalau belum happy, belum ending. Amin. Oh, belum. Berarti masih ada kesempatan yang Tuhan akan berikan kepada kita untuk kita menang. Bahkan lebih dari pemenang. Alkitab catat, bukan saya yang catat. Alkitab sudah memberikan janji, bukan sekedar janji, bahwa kita sebagai umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dunia tidak bisa berikan akhir yang happy. Lalu ada temannya datang. Dia bertanya, kenapa kamu menangis? Temannya tanya, kamu sakit? Kamu susah? Atau kamu masih ada masalah? Lalu dijawab, oh bukan, saya baru baca buku, endingnya sedih banget. Buku apa? Buku novel ya? Bukan. Buku apa, Bapak Ibu Saudara? Buku tabungan. Buku tabungan saya, endingnya jelek banget. Itu yang bisa diberikan oleh dunia. Targetnya bagaimana saya bisa menjadi kaya. Tapi di dalam Kristus happy ending, Bapak Ibu Saudara. Targetnya bagaimana saya bisa menjadi berkat di masa yang sukar ini, pandemi yang belum berakhir. Targetnya bagaimana saya bisa menjadi berkat. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, sangat dan teramat baik. Nah, hari ini kita akan belajar ada 4 kunci bagaimana kita bisa mengalami kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang berprestasi seperti Yosua, dari bujang, dari abdi menjadi seorang pemimpin. Saya akan berikan 4 hal. Ada 4 yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah keyakinan iman. Yang pertama keyakinan iman. Kalau saudara baca Bilangan 13 dan 14, sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan, maka Musa telah mengutus dulu 12 pengintai melihat kondisi tanah itu. 10 orang secara negatif berkata, memang tanah itu subur, tapi bangsanya besar-besar, dan mereka akan menelan kita sampai habis. Tetapi yang 2 orang itu positif, bukan kena COVID ya. Karena sekarang hal yang positif belum tentu hasilnya baik, Bapak Ibu Saudara. Ya, 2 orang
berpikir secara positif, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan apa yang mereka katakan dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9 dikatakan apa? Ayat 6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Ayat 7, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Dia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9, hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, saya mau katakan pada pagi hari ini sikap orang yang optimis. Amin. Memang musuhnya besar, tetapi Allah yang menyertai kita jauh lebih besar. Allah kita lebih besar daripada pandemi yang ada. Amin. Oh, haleluya, glory. Apa bedanya orang yang optimis dan pesimis, saudara? Si pesimis itu adalah selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Si pesimis selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Kalau si optimis apa? Selalu melihat kesempatan di tengah kesempitan. Dan terlebih lagi, orang percaya seperti kita adalah orang yang yakin kesempitan manusia adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan karyanya yang sangat luar biasa. Oh, haleluya. Saya ulangi, orang percaya adalah orang yang yakin bahwa kesempitan manusia adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan karyanya yang sangat luar biasa. Itu sebabnya belajarlah melihat kehidupan jangan dari sisi negatif, tapi belajar melihat kehidupan dari sisi positif, Bapak Ibu, dari sudut pandang Allah. Karena Allah itu selalu positif. Konteksnya lain ya, positif bukan COVID. Karena Allah itu selalu positif. Lihatlah kehidupan ini dari kacamatanya Tuhan melihat, jangan dari kacamatanya saya atau dari kacamatanya Bu Gembala, ya. Itu sebabnya belajar melihat kehidupan dan jangan dari sisi negatif, belajar dari sisi positif. Kehidupan manusia sekarang sudah sama dengan burung, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia dikurung, disemprot, terus dijemur. Setelah itu berkicau di media sosial. Sama kayak saya. Saya semprot burung saya. Lalu saya jemur. Lalu saya berkicau. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, satu kali raksasa Filistin bernama Goliat. Tingginya berapa? 3 meter. Oh, luar biasa. Pemain basket lah. Bapak apa? Tingginya 3 meter. Menantang orang Israel selama 40 hari. Tidak ada satupun orang Israel yang berani melawan raksasa itu. Bahkan pahlawan mereka yang hebat-hebat termasuk Raja Saul yang tinggi besar, itu takut semua. Kenapa? Karena waktu mereka melihat Goliat tersebut, waduh, tinggi sekali ini orang. Tinggi sekali. Seperti raksasa. Pasti dia akan menelan saya sampai habis. Tetapi hanya Daud, Alkitab katakan, pemuda yang bibirnya masih kemerah-merahan, datang dan berkata, aku akan mengalahkan dia. Apakah dia melihat Goliat itu sebagai raksasa yang kecil? Sama sekali tidak. Dia melihat hal yang sama, tapi responnya berbeda, tapi tanggapannya berbeda. Lihatlah kehidupan ini sebagaimana Tuhan melihat, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau punya keyakinan iman, nothing is impossible with God. Amin.
Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Kita akan melakukan perkara yang luar biasa. Saya katakan hati beriman itu sangat penting dalam kehidupan. Dengan iman kita diselamatkan. Dengan iman kita disembuhkan. Dengan iman kita diberkati. Amin. Dan dengan iman kita mengalami mukjizat yang sempurna. Amin. Amin. Haleluya. Iman itu harus teguh, Bapak Ibu Saudara. Makanya lebih baik wajah preman, tapi hati beriman. Amin. Daripada wajah security, tapi hati healthy. Ini gak bakal bisa menang, Bapak Ibu Saudara, model orang seperti ini. Saya pernah dengar kisah di Amerika. Ada dua orang bersaudara, The Wright Brothers. Dan dia punya impian di masa kecil, bagaimana manusia bisa terbang gitu. Dan dia mencoba untuk membuat prototipe, pesawat terbang, pesawat udara. Berkali-kali puluhan orang bilang, matikan saja impianmu, mana bisa orang terbang. Bahkan ada satu orang yang tampaknya rohani, dia berkata begini, hai Rai, kau enggak, manusia itu diciptakan oleh Tuhan untuk jalan, bukan untuk terbang. Kalau untuk terbang, kayak burung tadi. Masa manusia disuruh terbang? Kalau dia mendengar omongan negatif itu, kita tidak akan pernah punya pesawat terbang yang membawa kita keliling dunia, yang membawa kita keliling Indonesia, yang membawa kita ke seluruh dunia. Itu ditemukan oleh orang yang optimis, Bapak Ibu Saudara. Tutup telingamu untuk omongan negatif orang lain, Saudara. Yang pertama tadi adalah keyakinan iman. Dan yang kedua, yang saya pelajari adalah kesiapan diri. Kesiapan diri. Kesiapan diri itu sangat penting. Saya yakin masa depan yang cerah akan Tuhan berikan bagi orang yang tahu mempersiapkan diri dengan baik. Kayak tim Pressure Mosid. Kenapa dia bisa memberikan yang terbaik? Karena ada kesiapan diri untuk berlatih. Amin. Karena sukses itu adalah ketika kesiapan kita bertemu dengan kesempatan Tuhan. Amin. Bisa terima Bapak Ibu? Setuju? Sukses itu adalah ketika kesiapan kita bertemu dengan kesempatan Tuhan. Bagian kita adalah mempersiapkan diri. Amin. Bagian Tuhan adalah membuka pintu kesempatan. Saya ingat tadi, pada waktu Daud mengambil apel, dan kemudian dia melemparkan itu kepada Goliat. Waktu kena, dan Goliat mati. Kira-kira gini, apakah Daud baru belajar melemparkan batu tadi malam? Apakah Daud baru belajar? Saya yakin tidak, Bapak Ibu. Berapa lama dia perlu belajar? Mungkin berbulan-bulan, atau mungkin bertahun-tahun dia belajar. Yang pasti tidak tadi malam dia belajar. Yang tahu hanya kambing dan domba saja. Daud latihan, apel, waktu. Mungkin dia berlatih lempar, naik pohon, ketika pohon kena daun, ketika daun kena diambil buahnya, dicoba berlatih, wah kena lewat apel dia, hingga dia menjadi ahli.
Memang akhirnya Tuhan memberikan kesempatan dia untuk perform di depan banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Dan dia berhasil membunuh Goliat. Tetapi persiapannya sendiri dilakukan ketika dia sendirian selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun. Contoh siapa lagi? Esther. Esther persiapannya 1 tahun hanya untuk ketemu raja dalam 1 hari. Lama sekali. Hanya untuk ketemu raja 1 malam. Persiapannya berapa lama? 1 tahun, Bapak Ibu. Esther adalah tawanan atau budak Israel yang 1 kali diangkat oleh Raja Ahasuerus menjadi permaisuri. Raja Ahasuerus itu baru saja menyuruh Wasti atau ratu yang tidak hormat kepada dia untuk pergi tinggalkan istana. Lalu dia merasa kesepian, tidak mempunyai permaisuri, lalu diadakan lomba. Kalau kita kenal sekarang Miss World, waktu itu diadakan di Persia. Kenapa ya bisa Esther yang menang? Yang pertama jelas, itu adalah kasih karunia Tuhan. Amen. Tapi dari faktor personalnya adalah kesiapan dia. Karena Esther itu mempersiapkan diri menurut Alkitab selama 1 tahun hanya untuk 1 malam. Wow, luar biasa. Bukan sistem SKS, sistem kebut semalam. Tapi dia mempersiapkannya 1 tahun untuk 1 malam. Luar biasa. Luar biasa ini. Selanjutnya apa? Sejarah mencatat dia yang menang menjadi permaisuri. Setengah tahun pertama, kata Alkitab, dia dilumuri dengan minyak mur. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan bau. Dia dilumuri oleh minyak mur. Setengah tahun berikutnya dengan minyak kasar. Untuk apa? Untuk membuat badannya menjadi harum. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, persiapan sangat penting untuk menentukan keberhasilan. Banyak orang sekarang ini, banyak orang mau performnya saja, tapi tidak mau persiapannya. Bagaimana kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa? Amin. Nah, kesiapan apa yang dilakukan Yosua? Yang pertama, kesiapan hati. Dia menjadi bujangnya Musa sampai akhirnya dia diangkat menjadi hamba Tuhan. Dengarkan saya Bapak Ibu Saudara. Saudara harus punya visi yang besar, tetapi tetap setia mengerjakan perkara yang sederhana. Amin. Oh, haleluya. Ya. Contohnya apa? Ya, contohnya sapu-sapu dulu gedung gereja itu. Perkara kecil. Nanti Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Perkara besar apa? Ya itu nyapu GWK, nyapu sekolah. Amin. Saudara harus punya visi yang besar, tetapi tetap setia pada perkara yang sederhana. Karena pada waktunya kita melakukan perkara yang sederhana, Tuhan Yesus. Kita, apalagi kita kalau tidak punya leader, kita akan bingung. Puji Tuhan, di sini ada 4 leader yang akan mentor kita. Luar biasa. Tapi kita harus tetap hormat pada leader yang berada di atas kita. Amin. Sebetulnya yang Allah siapkan adalah hati kita, Bapak Ibu Saudara. Allah memberkati orang yang hatinya rendah. Karena seperti air, dia selalu mengalir di tempat yang tinggi, tempat yang lebih rendah. Allah menentang orang yang congkak, tapi menasihani orang yang rendah. Amin. Yang kedua, kesiapan Yosua, kesiapan pengetahuan dan keterampilan. Dengan cara belajar dari Musa,
Kita juga harus belajar dari orang lain. Musa itu adalah seorang penasihat yang luar biasa. Kalau kerjaannya, dia duduk dari pagi hingga petang menghakimi orang Israel yang selalu membawa masalah. Orang yang mau cerai minta nasihat sama Musa. Orang yang gak punya duit minta nasihat sama Musa. Orang yang mau nikah minta nasihat sama Musa. Orang berantem juga minta nasihat sama Musa. Dan siapa yang duduk di samping Musa untuk mendengarkan begitu banyak dari umat Israel? Yaitu Yosua. Lama-lama karena dia duduk berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia jadi pintar banget, saudara. Transfer spirit, transfer knowledge, luar biasa Musa, luar biasa. Walaupun Yosua nggak sekolah tinggi, dia nggak punya gelar luar biasa Bapak Ibu Saudara. Profesor, dokter, laborator, buat. Tapi dia dari segi pengetahuan dia punya perbekalan luar biasa. Bahkan dari segi keterampilan dia belajar menjadi the great leader. Amin. Pemimpin besar. Bagaimana caranya memimpin 2 juta orang yang ngomel-ngomel melulu? Dia belajar dari mentornya Musa. Pada waktu Musa naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Tuhan, siapa yang mendampingi? Saya tidak tahu kan. Ya saya kasih tahu. Yosua. Yosua yang mendampingi. Yosua banyak belajar dari Musa. Home PG 1 banyak belajar dari Oteng. Amin. Oh luar biasa. Yosua banyak belajar dari Musa. Saya mau katakan pada pagi hari ini, kalau engkau mau menjadi orang yang sukses, temukan orang yang paling hebat dari saudara. Baca buku-bukunya yang hebat, lihat hasil karyanya yang hebat. Tanya rahasianya bagaimana mereka bisa menjadi hebat. Oh luar biasa. Yang ketiga, ketajaman visi. Yosua 1 ayat 4, dari padang gunung dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Jadi menurut Alkitab daerah yang Tuhan siapkan untuk orang Israel adalah dari gunung Libanon. Dari gunung Libanon dekat Suriah, Bapak Ibu Saudara. Lalu sampai ke sungai Efrat, ke sebelah timur. Kalau sekarang negara Irak. Sampai ke padang gurun ke bawah Negev. Itu dekat Mesir. Itu semua akan diberikan menjadi daerah Israel. Ya. Wah, besar sekali. Sampai hari ini di zaman milenial Israel belum pernah memiliki daerah seluas itu. Padahal Tuhan menjanjikannya loh. Tuhan menjanjikan hal yang dahsyat itu kepada mereka yang percaya. Kalau kita lihat di peta, Israel itu nggak kelihatan. Tapi Tuhan menjanjikan dia akan menjadi negara yang besar. Tapi belum kesampaian sampai saat ini. Intinya apa Bapak Ibu Saudara? Dengarkan saya. Visi Tuhan dalam hidup saudara jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan sekarang. Amin. Masa depan yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara jauh lebih hebat. Dari berkat yang saudara sudah terima pada hari ini. Kita harus bersyukur dengan berkat yang Tuhan sudah berikan sampai hari ini. Dan jangan selalu tinggal dalam comfort zone, zona nyaman. Padahal apa yang Tuhan siapkan bagi kita lebih dahsyat.
Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Walaupun banyak proses yang kita harus lalui. Ya itulah kehidupan. Tapi Tuhan sangat menentang ketika kita berada di zona nyaman. Kenapa? Karena ketika kita berada di zona nyaman, Tuhan kita taruh di nomor 2. Karena semuanya sudah nyaman, sudah ada. Buat apa lagi kita berdoa? Buat apa lagi kita cari Tuhan? Semua sudah ada. Tuhan marah itu Bapak Ibu Saudara. Jadi yang Tuhan mau kita keluar dari comfort zone, dari zona nyaman kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah siapkan bagi kita lebih dahsyat. Amin. Tuhan siapkan kita hal-hal yang lebih luar biasa. Firman-Nya berkata, setiap tempat yang engkau injak dengan telapak kakimu dengan iman, Amen. Tuhan akan berikan kepada saudara. Miliki ketajaman visi yang Tuhan percayakan kepadamu, Bapak Ibu. Dan jangan batasi Allah dengan pikiran kita yang sempit, dengan hati kita yang kecil. Tetapi perluas kapasitas kita. Miliki impian 3 tahun yang akan datang. Gereja ini akan luas. Amin. Miliki impian 5 tahun yang akan datang. Amin. Oh, luar biasa. Apa yang Tuhan ingin kerjakan atas dirimu, minta perkara yang besar. Saya berdoa, kalau ada saudara pada pagi hari ini datang dan ketemu saya, katakan 3 tahun yang akan datang. Engkau yang tidak pernah punya rumah, engkau pasti punya rumah pribadi. Amin. Oh, haleluya. Buat engkau seorang pekerja keras, 3 tahun yang akan datang engkau akan naik, Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Diberkati Tuhan secara luar biasa. Amin. Haleluya. Luar biasa. Kalau mungkin sekarang engkau menjadi seorang kontraktor, rumah kontrak naik motor. Tapi lihat 3 tahun yang akan datang. Amin. Amin. Engkau mempunyai kos-kosan. Amin. Luar biasa ya, percaya. Amin. Jangan amin saja. Ini udah mau 2022. Yang penting kau harus persiapkan diri dengan baik, perluas kapasitasmu. Amin. Amin. Yang keempat, yang saya pelajari ketaatan pada firman. Yosua 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Amin. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung Amin. kemanapun engkau pergi. Ketika Yosua menghadapi tanah Kanaan yang banyak sekali musuh-musuhnya, termasuk orang Enak. Orang Enak itu digambarkan selalu sebagai bangsa yang besar, bangsa raksasa, Nephilim. Ini yang selalu disiarkan oleh pendeta senior kita, Bapak mertua saya. Bangsa raksasa, orang Nephilim yang gede-gede. Ya, musuh-musuhnya itu termasuk orang Enak yang digambarkan sebagai bangsa raksasa yang tinggal di sana, di bagian selatan tanah Kanaan dekat Hebron. Wah, dia bisa mencapai 10 meter, Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa Tuhan tidak bilang kuatkan dan teguhkan pasukanmu? Kenapa Tuhan tidak bilang kuatkan dan teguhkan tanganmu? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu, karena manusia itu sumbernya adalah hati. Karena manusia itu sumbernya adalah hatinya. Amsal 4 ayat 23 firman Tuhan berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Karena dari situ terpancar kehidupan.
Orang boleh tinggi besar, tapi kalau hatinya tawar, hatinya khawatir, hatinya takut, dia nggak bisa bikin apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara mungkin badannya kecil, tapi kalau hatimu besar, hatimu percaya pertolongan Tuhan, engkau akan melakukan perkara yang luar biasa. Amen. Jaga hatimu, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ada akar kepahitan. Jangan sampai ada kekecewaan. Bahkan kalau ada orang yang suka ngomongin saudara, fitnah kita jadi geger. Ingat, kita nggak bisa jaga mulut orang lain, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bisa jaga hati kita sendiri. Saya ulangi sekarang. Kita nggak bisa jaga mulut orang lain, tapi kita bisa jaga hati kita sendiri. Amin. Saya akan ulangi sekali lagi. Kita nggak bisa jaga mulut orang lain, tapi kita bisa jaga hati kita sendiri. Amin. Kalau hati kita bersih di hadapan Tuhan dengan hati yang murni semacam itulah, kita akan mengalami perkara yang besar dari Tuhan. Saudara, tahu nggak orang Israel dari dulu sampai sekarang itu relatif negaranya kecil sekali tadi saya bilang. Tapi kenapa ya kalau ada perang dia selalu menang? Kenapa Bapak Ibu? Karena ada satu hukum perang Israel yang harus kita pelajari. Itu di Ulangan 20 ayat 8. Begini Bapak Ibu Saudara, orang Israel kalau mau perang, itu pemimpin pasukannya harus ditanyai. Satu persatu dia harus tanyai. Dia harus tanyai satu persatu pasukannya. Dia tanya apa? Kamu takut ya? Kalau ada yang jawab iya, disuruh pulang. Sudah pulang. Tanya lagi, kamu takut ya? Iya, pulang. Tanya lagi, kamu takut ya? Iya, pulang. Karena orang takut nggak boleh perang. Orang takut disuruh pulang, kenapa? Yang pertama, orang takut nggak mungkin menang dalam perang. Ya, saat hari ini kita sedang menghadapi peperangan. Yang pertama, orang takut nggak mungkin menang dalam perang. Yang kedua, yang lebih bahaya, orang takut dia akan menularkan rasa takutnya itu melalui omongan yang negatif. Sehingga orang lain yang semulanya agak-agak berani bisa ketakutan juga gara-gara mendengar omongan negatif. Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau adalah prajuritnya Kristus, jaga hati dan mulut. Kalau engkau pelayan Tuhan tapi omongannya negatif, jelek-jelekin teman sendiri, jelek-jelekin hamba Tuhan, lebih parah lagi jelek-jelekin gembalanya, wah itu perlu dibaptis ulang. Itu pulang. Engkau nggak cocok menjadi prajurit Kristus. Prajurit Kristus yang militan adalah prajurit yang berkata walaupun. Prajurit Kristus yang militan adalah prajurit yang berkata walaupun. Walaupun apa? Walaupun tantangannya besar, walaupun masalahnya banyak, kita pasti akan mengalahkannya karena Tuhan bersama dengan kita. Amen. Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Bukan Allah yang transenden, yang jauh dari kita. Kita punya Allah yang Immanuel. Kemanapun kita pergi, Dia menyertai kita. Dia bukan Allah yang transenden, yang tiap hari kita sebut-sebut, merasa Allahnya terlalu jauh. Tetapi Allah kita Allah yang Immanuel, Allah yang beserta, Allah yang ada dalam hati kita. Prajurit Kristus yang militan adalah prajurit yang berkata walaupun tantangannya besar, walaupun masalahnya banyak, kita pasti akan mengalahkan
jalannya karena Tuhan berserta dengan kita. Saya ingat kisah Gideon, Bapak Ibu Saudara. Disuruh melawan musuh puluhan ribu orang musuhnya, jauh lebih banyak, jauh lebih besar tentaranya daripada mereka. 32.000 tentara Gideon. Tapi Tuhan bilang apa? Gideon, tentaramu kebanyakan, yang takut suruh pulang saja. Yang pulang itu kira-kira 22.000, Bapak Ibu. Jadi rupanya orang kalau mau perang itu banyak yang takut daripada yang berani, saudara. Jadi sisa pasukan Gideon tinggal 10.000. Tuhan bilang masih terlalu banyak Gideon, disortir lagi, diseleksi lagi. Jadi sisanya tinggal berapa, Bapak Ibu? 300 orang. Tetapi dengan 300 orang yang berani dan militan, mereka mampu mengalahkan puluhan ribu musuh. Oh, amin. Bukan soal berapa besar kekuatanmu, bukan soal berapa besar fisikmu, tetapi berapa kuat hatimu. Makanya ada satu lagu rohani Muslim, jagalah jangan kau noda. Luar biasa ya. Satu kali tahun 1967, negara-negara Arab kompak, semua mau menyerbu Israel dengan tujuan apa? Menghapus Israel dari peta dunia. Dan mereka bilang kalau semuanya kompak paling beberapa waktu saja habis tuh Israel. Lalu jadilah perang 6 hari. Dan saudara tahu semua negara Arab kalah. Saya mau bilang bahkan Amerika Serikat yang hebat bertahun-tahun dia nyari musuhnya di Afghanistan, tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi Israel dikepung hanya 6 hari selesai. Kalau bukan Tuhan yang menyertai, mana bisa? Kalau bukan Tuhan, mana bisa, Bapak Ibu Saudara? Sampai akhirnya ada anekdot bilang begitu. Ketika mereka mau diserang, mereka telepon Amerika. Mereka telepon dan dia bilang apa? Kami minta bantuan ya, bukan pasukan. Kami minta bantuan bukan pasukan. Tapi apa? Tapi dia mau beli senjata-senjata Amerika. Orang Israel, orang Yahudi. Dia mau beli senjata Amerika yang hebat yang kamu punya. Oh, kasih ke saya. Dan kami minta dalam waktu 1 minggu. Sebelum itu kami tes dulu selama 1 minggu. Lalu setelah dikirim mereka coba 6 hari, Bapak Ibu Saudara. Dan pada hari ke-7 mereka kembali. Jadi mereka gratis, nggak bayar. Dia tahu lah orang Yahudi kan pintar. Itu mereka luar biasa. Nah, dalam perang 6 hari itu satu daerah yang mereka taklukkan adalah Yerusalem sebelah timur. Mereka rebut dari Yordania. Dan saudara kalau masih ingat, dulu pemimpin perang Israel jenderal itu adalah Jenderal Mata Satu. Nah, ini dia. Jenderal Mata Satu. Namanya siapa? Moshe Dayan. Nah, ceritanya begini. Jadi Raja Yordan ngomong sama Moshe Dayan, jangan berantemlah kita. Jangan saudara. Kita runding saja. Kita runding saja. Runding saja untuk berdamai. Gimana kalau kita bicara empat mata? Wah, tersinggung Moshe Dayan. Ngamuk dia. Kenapa ngamuk? Nah, dia matanya satu tutup. Dia ngamuk. Wah, ngamuk dia. Kalian ini menghina saya, kurang ajar kalian. Maka dia bilang gini, oke lah, saya setuju dengan perundingan ini. Dia bilang, gimana kalau kita bagi saja 2 daerah ini? Akhirnya dia membagi daerah.
yang berada di Yerusalem Timur, yang dimenangkan oleh Israel, dan mereka rebut satu bagian yang sangat penting daerah itu bernama Dwelling Wall, tembok ratapan. Wah, lagi nego-nego nih sama Jenderal Yordan. Ya sudah, ya, nanti kita bagi ya daerah Yerusalem Timur itu Dwelling Wall, tembok ratapan, yaitu tembok luar yang di dalamnya waktu itu ada Bait Salomo. Sudahlah, jangan perang lagi, katanya. Kita bagi dua saja. Gimana? Kata Raja Yordan begini, kami dapat temboknya dan Anda dapat ratapan, mau gak? Wah, gak mau, tambah marah. Akhirnya perang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tapi Israel selalu menang. Selama 4 hari dia menyelesaikan perang. Tuhan memberikan kemenangan secara luar biasa, Bapak Ibu, bagi umatnya, bagi orang percaya, bagi bangsa pilihannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungkan firman ini. Berkatakan firman dan lakukan firman, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Alkitab adalah peta jalan menuju keberhasilan dan keberuntungan. Alkitab. Misalnya kalau saudara pergi ke Cianjur dan saudara tidak tahu dengan jelas jalan-jalannya, saudara nggak usah khawatir sekarang. Saudara nggak usah khawatir. Sudah ada alat yang namanya GPS. GPS, Global Positioning System. Itu adalah sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. Kita tinggal tempelkan GPS, lalu kita masukkan alamatnya dan dia akan kasih tunjuk kepada kita. Belok kiri, belok kanan, dan seterusnya sampai tujuan. Sebagai menutup khotbah saya pada pagi hari ini, saya mau katakan, kita sebagai orang percaya, kalau nggak mau tersesat dalam hidup, tapi mau mencapai keberhasilan dan keberuntungan, kita mesti punya yang namanya GPS. Apa itu GPS? God's Positioning System. Dan itu adalah Alkitab. Amin.